Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaz Miyazaki. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islamisasi ilmu kesehatan. Sebelumnya, kesehatan lingkungan itu bukan hanya sekadar isu lokal, tapi ini sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang luas dan serius di dalam kehidupan manusia dan alam, sehingga masalah lingkungan ini ketika tidak dijaga maka akan berdampak kerusakan, bahkan tidak hanya di muka bumi, tapi kerusakan di daratan, lautan, bahkan jagat raya. Bahkan kerusakan ini tidak hanya di dunia, tapi nanti memiliki dampak sampai akhirat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius sehingga isu tentang kerusakan lingkungan itu bisa dijawab baik secara teoritis maupun secara praktis. Kerusakan lingkungan juga menyebabkan penyakit fisik, mental, bahkan gangguan-gangguan kecerdasan dan suasana kejiwaan seseorang. Jadi oleh karena itu, tugas kita semua itu senantiasa berupaya maksimal mencari gagasan solusi supaya problematika lingkungan itu terselesaikan dengan baik. Bahkan dari perspektif Islam, salah satu tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifatullah itu punya hubungan, yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan horizontal itu terdiri dari hablum minan nas, hubungan berbuat baik terhadap sesama manusia. Bagaimana kita mengedepankan nilai akhlak, moralitas, etika perilaku supaya terjadi keharmonisan di dalam kehidupan sosial. Demikian juga hubungan horizontal. Kita sebagai manusia dengan alam sekitar, kita itu dilarang melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di jagat raya ini. Jangankan menebarkan hal-hal yang mengundang kerusakan yang ada di alam ini, dan seharusnya kita harus melestarikannya. Selanjutnya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, maka akan beruntung, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, karena kalau orang jiwanya kotor, rusaklah seluruh kehidupannya. Ketika ruh yang menyatu pada diri manusia itu yang disebut dengan nafs atau jiwa. Manusia di dunia ini jiwanya kotor karena hubut dunia, terlalu cinta dunia. Jika kita terlalu cinta dunia, otomatis akan menyebabkan manusia itu lalai, sehingga terlalu cinta terhadap dunia menyebabkan orang itu benci atau lupa. Jadi dia mendahulukan kepentingan dia sendiri daripada kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Insan ini dijelaskan. Jadi penghuni surga yang mereka masukkan, surga itu dibersihkan dari segala dosa, karena salah satunya adalah kebaikan jiwanya, kemurnian jiwanya, amalan mereka ketika di dunia. Selanjutnya itu bergantung kepada makhluk lain, lalu was-was dari segala macam gangguan atau godaan. Selanjutnya sehat. Sehat di dalam Islam itu tidak hanya mencakup sehat secara fisik, tapi juga sehat secara hati-hati hingga lahir batin. Semua itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga kesehatan dan juga pentingnya kita mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Faktornya antara lain yaitu 1. Perilaku, kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, dan yang keempat adalah pelayanan kesehatan. Tetapi dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah yang perlu dicatat, karena semakin dalam keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang itu sangat berpengaruh, karena ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasadnya, terhadap kesehatan badan. Salah satunya itu dengan sholat dan juga puasa. Karena jika kita berpuasa, itu dapat melatih kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Karena jika kita berpuasa, itu akan mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, dan memberikan ruang istirahat terhadap fisik kita, khususnya pencernaan kita. Sehingga puasa itu menyehatkan secara fisik, khususnya bagi pencernaan dan juga secara kejiwaan. Nah, di sini kesadarannya adalah lahir dan batin yang sehat, yaitu makanya faktor iman, faktor ibadah itu menjadi penentu terhadap status kesehatan seseorang ataupun masyarakat.
Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu sangat peduli terhadap masalah kesehatan. Kesehatan itu termasuk unsur terpenting yang ada di dalam diri manusia. Berkaitan dengan masalah kesehatan, reproduksi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, betapa pentingnya kesehatan ketika seorang wanita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekhususan untuk melahirkannya, untuk haidnya, kemudian nifas, dan hal-hal yang memang menjadi kekhususan bagi seorang perempuan. Seorang wanita tentu memiliki hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan masalah kehamilannya, yang berkaitan dengan masalah kontrasepsi dan seterusnya. Dalam Islam, pandangannya adalah komprehensif yang melihat dari konsep reproduksi. Kesehatan reproduksi ini tidak hanya masalah-masalah kesehatan yang sifatnya fisik, tapi juga kesehatan-kesehatan yang sifatnya adab, menjaga kesucian diri sehingga bersih secara fisik dan juga bersih secara mental, yang muncul dari penyakit seksual yang disebabkan karena penyimpangan reproduksi atau penyimpangan fetal. Makanya Islam menyarankan agar menjaga adab pergaulan sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses kehamilan yang menjadi karunia Allah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan seksual atau penyimpangan fitrah. Kita setelah diberi karunia itu dituntun untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan sebaik-baiknya pencipta, bahwa konsep kehamilan di dalam Islam ini harus ada legalitas melalui hubungan yang harmonis, melalui pernikahan, tapi tidak sekedar terjadi kehamilan itu asal hamil pada bayi yang ada di dalam rahim itu, sehingga amanah kandungan memiliki status yang legal di sisi Allah dan juga legal di status sosial. Pada kesehatan masyarakat ini ada syahwat atau memujuk hawa nafsu. Ini dipengaruhi oleh bisikan setan. Nabi SAW itu mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya yang lurus. Kemudian terjadi pembengkokan dan penyimpangan itu disebabkan pengaruh bisikan was-was setan yang membengkokkan mereka dari fitrahnya, dijauhkan dari agamanya, sehingga yang terjadi adalah masalah yang seharusnya haram dihalalkan, halal diharamkan. Selanjutnya, sebaik-baiknya manusia itu adalah keterlibatan yang islami dari sisi syariahnya, menjaga jiwa dengan menjaga agama. Kita punya visi misi menguatkan mental, menguatkan imun untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Membantu orang lain itu pahalanya sangat besar. Jadi saat kita menolong setiap kebaikan itu terkadang dimudahkan, dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan mengucapkan terima kasih dan mendoakan seseorang yang telah membantu atau menolong kita. Selanjutnya, melalui kesehatan itu kita bisa mengajak atau berdakwah kepada orang melalui sikap dan akhlak kita. Jadi kita harus mencerminkan diri sebagai yang berakhlak, khususnya di saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nabi SAW itu menjadi contoh teladan dan menjadi yang sebaik-baiknya manusia yang berakhlak dan risalah yang dibawa Nabi untuk mengislamkan masyarakat. Di sela-sela kita memberikan penyuluhan pelayanan kepada masyarakat, kita harus mengedepankan akhlak atau memberikan pelayanan penyuluhan berdasarkan ilmu. Jangan menggunakan ilmu kira-kira, jangan hanya ikut-ikutan. Sebagai seorang muslim harus punya niat menanamkan kebaikan. Apapun kondisi kita, itu harus selalu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Nabi SAW itu menjelaskan kepada kita bahwa inti dari semua kebaikan itu adalah husnul khuluq, sikap yang baik. Jadi hidup kita itu jangan egois, kita juga harus membawa manfaat bagi orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.